di bawah aja, Besti. Palembang, halo Palembang. Amin coba turun ke paling dalam, Kak. Nanti ya, tadi sudah turun teman aku. Teteh. Gimana, Kakak? Gimana, Ngawi hadir. Halo, Ngawi. Mana traktornya, Mbak? Sana traktornya udah jauh. Kita udah selesai, Kak, live-nya. Besti, halo Besti. Besti. Bahan bakarnya apa? Kita menggunakan solar, Besti. Teteh. Dalam. Kulo bukan Bandung, nggih. Kulo Jawa. Aku biasanya pakai dalam, sayang. Nah, ya. Malangnya di mana? Kita malangnya di Sukun Gadang. Orang hadir. Halo orang. Kepanjen. Nah, kita sekarang live-nya di Kepanjen. Bojonegoro. Ada ular itu, Mbak. Mana? Nggak ada ular. Tidak ada ular, Bes. Malangnya di mana, Kak? Kita sekarang di Kepanjen. Sudah ya? Lagi apa, Mbak? Niki kalau mari live di traktor perahu itu loh, Pak. Baru nge-live di traktor perahu. Gitu. Ya. Apa ini? Komen apa aja. Sini tak balas semuanya. Spill traktornya. Tadi sudah tak spill, Kakak tinggal lihat di video kami aja. Hai. Hah? Ya tunggu. Sudah tak matiin ya. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun. Pak Heri, matur suwun nggih. Assalamualaikum. Tahun ke atas. Oh ini lho aku iki 17 tahun ke atas. Lah iso sing 30 munggah. Berarti sing 30 munggah sampai 70. Sepi mas, untuk saat ini masih sepi soalnya berlibur, tapi itu kan balik. Nek Karang Rejone mas, masih lagi. Nek Karang Rejone, Karang Rejo nggak bisa mas. Ngomongin, ngomong juga. Karang Rejo nggak bisa. Pak Bures sing Bali kuno nggak dibaca sik dulu apa nih anu memang main gatok soalnya suring loh saiki aku wis berjuang sembuh wis mendino 10 kilo lari itu wis oke. Tapi setidaknya persiapan untuk jaga-jaga itu lebih penting untuk ya semoga pas sampai daki selamat berangkat sampai turun lagi untuk sopo ini. Tak doakan sehat-sehat selalu. Anaknya Pak malam kenal pora Pak depannya Mas Gasur. Yo kenal lah, tapi sampean rong roh wajah sampean. Lek Pak malam bro. Lek siang Pak siang. Lek Pak siang enak ya. Wis tak bocor lho. Ngono nyeneni lho ya.
suri. Aku yo kok tak jaluk itu. Ya monggo singkang badhe bergabung. Dira kok ngomong. Pak Suci. Apa iki? Pak Suci Pak Ter. Apa iki? Maksudmu apa ndak? Wis wong ngalor. Pak Suci wae. Oh alah. Pak Suci OTW munggah pisan. Oke, wis OTW munggah, dikon sabar nunggu sih di pos 1. Kon ning kamar kecil ngono apa bibis-bibis sih. Nanti siapa mau jenenge mau? Pak Malam. Pak Malam mun di Pak Malam, wong Junita mun di Junita. Junita kenal iki ora? Anak Pak Malam ya. Oh. Nah, iki tanggone. Munggah ya nganu rek dhisik tapi ra bayar. Bayar opsi. Nyangoni Pak Lingku kuwi kok ning kene sih lho jenengmu. Manajer. Bapak manajer tuh yang pakai kacamata itu ya? Oh ya, kemarin lihat-lihat di jati sini, mau lihat-lihat itu mau dibangun tuh jatinya. Surveyornya sama Kak, bukan satunya loading master. Ya, siapa? Anda? Bukan. Oh, kenapa? Saya lempeng Pak. Hah? Saya lempeng. TikTok tuh Pak. Main nonton enggak ada ya? Oh enggak ada Pak. Kenal Pak Okta balik papan enggak? Nah ini ngopi ya tuh sama Niki Pak Okta ya. Kok PT Opo kan ngono? Mbak panggil pangling aku kok menor menyala. Kok isone menor iki lho piye gak sekian iki. Barometer to. Barometer lak sampean to, Mas? Sampean kenal lah? Apa? Jenenge Pak Okta Balikpapan. Kenal? Kenal. Iya, barometer kok ora sampean bas. Sampean ketok ae tulisannya. Wis meninggal lho. Iya, semeninggal itu. Ngono ya jadi takokno jadi wong gendeng. Surat tugas saya di sini Pak numpuk sih portal ya. Oke. Iso ora bahasa ngonoan tabe. Ya kan sudah lama sini. Banyak. Sudah pas ya. Nah itu Pak. Carikan orang sana Pak biar mumet dasnya. Kan pasti minta uang panai kan? Ya, carikan orang sana biar mumet. Jadi baju kayak tak saman. Ya lah, takut
bocor tenan Mbak, masa aku bohong hari ini lain dari yang lain, mantap. Oh ya, kenal Pak Takdir Budiman enggak? Wiki takon kabeh kuwi Kabeh takoni ora kenal. anu dia apa di sensus. Budiman. Dia nak kenal ya? Siapa Pak namanya Pak? Ada yang kenal nggak? Kapal 2 ya biasanya? Kapal Satu. Pak. 2 ya. Oh iya, satu kapal, satu yang untuk orang di sana. Oke. Nggak ada ininya Pak? Ada Pak. Ini belum. Sampai sana aja nanti. Oh iya. BSS. Kenal Juamin Banyuwangi enggak kenal Solikin aku kenali. Ya aku tahu kok golekno kapal iki bojone wong kok. Piye wong iki? Aneh. Kapal. Ini siapa ini? Mil Engineer. Pak Rahman itu kemarin. Terus ini nggak ditandatangani kayak mana pula? Nanti saya lagi aman Pak. Nggak ada ininya, nggak ada apa stempelnya. Nggak pakai stempel ya? Kenal Pak Zadik. Kak ini aku BSS 1 kapal 1. oke. Ya kemarin pacaran sama cip kapal. Sopo? Pacaran ambek wong kapal. Iya. Ya Allah ya. Terima Sakti. Maksudnya sing cip kapalnya wedok. Iya. Yo, masalah. Kan liyane. Oh. Apa nama ininya? Apanya? Bukannya dia. Mbak siapa? Singo. Singo. Ini. Oh, Mbak Singo. Singo nanti lewat sendiri ya? Lewat tuh Mbak nanti Pak. FYP ya? Kita lewat. FYP dong. Jangan chip. Pak mau peruntangan itu Pak. Baru ke peruntangan. Kuningan. Ini kuningan. Apa nene? Kapal sing pink. Ya iya. Ya begitulah sesuai dengan orangnya kan, cewek kasihnya pink. Apa dibilang Pak Egi tadi? Tinggal bebas. Bandel ya. Ini Pak. Kok tak kirimi nganune? Oh, timesheet sama dikirimi para kapal cash off sampai teko Sanggulirang. Ya. Nah, tapi kok nih kono surveyornya sama Pak Gopur. Pak Gopur aku dia orang nomor ya. Mbak Singo. Iya. Dan Mbak Edan. Singo Edan. Ya betul. Arema ya? Arema? Arema. Emang Malang gila? Oh mana? Arek Malang. Arek Malang. Batu Mongso. Iki lho sing tak maksud Mas. Iki mana boleh ngarani notice of apparent disparity. Tak kira iki jenenge manifest itu ta yo. Oh. Ya iki sing tak maksud iki yang terbaru. Oke.
aku Mbak Singosari lah, misalnya nek meneh Mbak Singosari. Ya 2, 3, 4. Ini bisa ya? Iya Pak. Ya. Oke. Iya Bapak. Iya Pak. Ntar saya scan dulu Pak ya. Oke. Biar pas scan. Oke Mas. Sar. Iya Mbak, aku durung salin loncen mangsik nyambut gawe. Menisan rusuh. Orang garing suibu iya. Minum kopi mu habis kan? Rogi gula. Buat belinya Indonesia dulu ya. ruwet. Rogi dulu ya. Ruwet banget. Lek Tommy ku sapa sih? Tommy ku Surabaya apa wong kapal ya? Dek kok apal ya jenenge? Maksudnya pergerakan kapal. Tommy. Jenenge TikToknya Tommy. Tommy itu driver. Iya. Tommy apa dulu? Nggak tahu namanya Tommy itu. Tapi dia tuh tahu banget pergerakannya kapal. Mbak nanti kapalmu kesini ya. So tahu Yang banget. lain itu. Burung adus mangisuk tok. Coba. Foto. Saya belum kok belum sih. Wongnya sih kesel. Sopian pandu nanti lagi ya belum. Sore-sore lah. Oke, thank you. Sudah waktu Pak. Ya Allah, sampun mungkin mawon. Usulan dah.
Nggih, jam pun jenengan. Oh, sit. Jual 4. Jam berapa sih? 3. Begini. Oke, jadi ini 4, 5. Yang Dobi dan nomornya. Betul-betul bapak Bu Windy. Bapak arek-arek nang omah. Niki ibu arek nang omah. Ibu arek-arek iki nang omah. Apa? Kulo wong nguyuhan tapi pipisan, ngene. Tawat-tawati bener-bener apa jenengan ya. Sakar sok lapo di mawon. Webas lo salah lapo di mawon. Nggih.
semeram. Ya, Lendem. Kula putih, ini kita tengah ta. Oh. Popo wis. Sing kita iki langsung
sama krona awake dhewe sujud. Krona awake dhewe iki kegawa Gusti yakin. Nanging lek niku anak panjenengan utawi anak kula kedah tidak rugian ayo lek rugian ae. Sebab biasanya dia cukup tertarik kali kata-kata Torikul Adat Sunyoteh gandengannya mesti gajah berkurang apalah arbusolah masalah ini bertentukan diungkap panjang-panjang soalnya ulang balik zaman luwih maju modern intelektual wong-wong kaya banyak nanti sing apik eling wis ora usah ditone biasane kamar mungkin kurang ono manfaate kurang mesti lek kuat bisa aja akhirat dikembali kali tiang-tiang saya kabeh program kabeh Abdul Qadir Al-Jilani kabeh jalan bin Abdi itu persyaratannya nopo akhlak al-Quran insan tauhid kodok akhlak ketuhanan dosa 8% sami ini dereng tanda-tanda tentang kapan dijangkau paham Al-Quran jaringan awal ini mengacu koneksi utawi kata bati-bati orang yang nonton ternyata nih. Halo Apri. Halo sendiri, selamat bergabung sendiri. Cek layarnya guys. Halo Milka, selamat bergabung Milka.
lebih baik udah slow aja dibaca. Apa gak Nggak boleh gitu. nggak bisa, walaupun kami saling menerima, tetap aku pengennya satu kamar Neng di kamar Neng, teteh di kamar teteh. Ya kan, Karena Neng? punya privasi masing-masing kan, nggak mungkin kan. Iya. Habis mandi masih Oh, masa gitu loh. Apa gak jijik teh dipakai giliran? Aduh, aku malah baca yang ini ya. Aduh, kebaca kebaca ini mah. kebaca ini mah harusnya teh nggak boleh dibaca. Aduh, ini enggak jijik. Kalau lomba kan kesabaran menang istri berapa ya? Istri pertama dong. Iya, pokoknya yang Karena jadi udah istri-istri, yang jadi istri-istri aja pasti harus sabar. Bukannya satu rumah juga gak boleh. Boleh kalau misalkan istri-istrinya saling ridho, saling terima, boleh satu rumah. Yang gak diperbolehkan Itu iya benar yang nggak diperbolehkan. Kalau misalkan istri-istrinya gak ridho satu rumah, baru itu gak boleh. Please jangan baca yang aneh-aneh teh. Aku geli. Iya teteh, sama aku juga geli sebenarnya, cuman tadi itu keceplosan aku bacanya. Keceplosan. Ilmunya yang tanya masa satu kamar? Iya. Masa satu kamar? Iya, sekalian aja tuh nggak nanya mandi bareng kak. Jangan cuma satu kamar, sekalian aja teh kalau misalkan ke kamar mandi apakah bareng-bareng kak? Betul teteh Lipi, aku keceplosan tadi tuh, apalagi yang kayak gitu-gitu. Aku harusnya difilter dulu nih komentar-komentarnya. Ngakak aku, iya aku juga ngakak kakak. Tasik gimana teteh? Jangan yang aneh-aneh, aku juga ngakak. Iya, Tasiknya tasik kota. taskot, aku taskot. Dulu cara membujuk anaknya gimana mau punya istri kedua? Nggak ada yang membujuk. Enggak ada yang ngebujuk-bujuk, karena biasanya anak itu melihat dari apa yang orang tuanya lakukan gitu. Kayak aku menerima adik madu, otomatis anak aku juga akan menerima adik madu dengan baik. Karena aku udah ngasih contoh bagaimana memperlakukan istri dari papahnya yang lain gitu, yaitu menghargainya, menghormatinya. Makanya anak aku bisa menghargai dan menghormati yang menjadi istri madu. Kecuali kalau misalkan aku ngasih contohnya yang gak baik, kayak aku itu melecehkan istri madu, menghina istri madu, pasti anak aku juga bakal ngikutin gitu. Otaknya pada traveling kemana-mana. Ampun deh, emang kalau misalkan masalah poligami langsung pikirannya tuh ranjang. Berarti baju suaminya di kamar satu atau istri dua teh? Enggak di kamar kami berdua. Istri Punya tempat khusus? Iya, suami kami punya ruangan khusus buat bajunya sendiri. Buat barang-barangnya. Serius ini teh di madu masa tiasa kieu bagerna. Serius teteh, ya ampun, Abi berani apapun gitu. Kalau ini cuman konten-konten doang, buat apa kami berdua udah di poligami selama 4 tahun teteh. Bukan baru 1 hari 2 hari teteh kami itu poligami, tapi 4 tahun. Kakak-kakak dan ibu-ibu kami berdua udah di poligami selama 4 tahun. Bukan karena ngikutin tren poligami, bukan kakak. Apa udah adil kah istri dua, misalkan jatah sebulan 1 juta buat istri satu dan kedua juga sama? Atau sama? Iya betul, sama. Ada uang suami gitu ya, suami punya uang 500.000, ya dibagi 2 gitu buat kita. Suami punya uang 100 juta, dibagi 2 juga. Aku 50 juta, adik madu 50 juta gitu. Licin nggak teh kerudungnya? Enggak, kalau yang ini jujur ya, menurut aku karena ini bahannya ceruti dan ini baju aku kebetulan satin, jadi nggak bisa diem kayak ceplek gitu kan. Kalau ini adik madu aku bahannya kan pakai viskos, jadi nggak licin, jadi nemplok. Jadi kalau misalkan kalian pakai kerudung kayak aku bahannya ceruti, terus bajunya baju satin, harus pakai jarum pentul di sininya atau pakai pin magnet gitu. Sekarang kan udah musimnya pakai pin magnet gitu loh. Yang minta poligami suami ya teh? Iya betul suami. Harusnya seperti
lebih banyak sih teh nafkahnya karena udah ada anak. Teteh, gini loh, kalau masalah nafkah antara istri satu dan istri dua itu sama, 10.000 dan 10.000. Karena aku kebetulan udah punya anak satu, jadi suami ngasih ke aku itu 15.000, tapi itu jatah anak yang 5.000-nya. Kalau untuk nafkah aku, jajan aku, yaitu yang 10.000 teteh. Ngerti ya teteh? Assalamualaikum Neng Solehah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami pertama kali pamit poligami gimana kakak? Ya nggak pamit karena kan akunya ikut loh kakak. Aku ikut pas nikahannya itu aku ikut kak. Uang masak gimana? Kalau masak kita ke pasarnya bareng-bareng. Bebas Nah, mau bebas. beli apa aja bebas tapi ya sesuai jatahnya kan tetap dia yang dijatah. Takutnya gini loh, kalau misalkan kita nggak dijatah, takutnya ada ketidakseimbangan. Misalkan kebutuhan Neng malah lebih banyak sedangkan kebutuhan aku lebih sedikit, jadi uang pasarnya itu tetap dikasih beda ya dari uang nafkah buat jajan, tapi ya itu ada jatahnya biar akur, biar sama. Kalau dibebasin nanti ada yang banyak ada yang sedikit, makanya ada jatahnya. Dapat ilmu baru teh, makasih ya teh. Alhamdulillah. Iya, Teh, kalau alhamdulillah kalau bermanfaat ya teteh ya. Kalau kondangan gimana kak? Bareng-bareng. Kalau kondangan kita pakai sarimbitnya bareng sama bertiga. Aku sama adik madu sama suami tuh barengan bajunya. Sarimbitan. Sarimbitan gitu. Oh, jatah masaknya beda ya teh? Enggak, itu sih maksudnya sama. Misalkan aku buat ke pasar itu dikasih 20.000 ya. Adik madu juga sama dikasih 20.000. Atau misalkan pas ke pasar suami ngasihnya kita 1 juta. Adik madu juga sama dikasihnya 1 juta gitu loh. Iya. Aku cewek kan kayak akun suami. Oh, kakaknya cewek. Ternyata kakaknya cewek. Anaknya kemana teteh? Ada. Ilmu akur. Ilmu apa? Skip itu mah. Oh, oke. Cantikan istri pertama padahal teteh. Ya kalaupun cantik juga tuh udah gimana tuh, bukan berarti yang cantik gak bisa dipoligami dan yang jelek pantas untuk diduakan. Aku sering bilang kayak gitu loh, mungkin itu udah kata-kata aku yang kesekian ratus kali. Jadi kalaupun wanita cantik bukan berarti nggak boleh dipoligami ya, bukan. Dan yang jelek pantas untuk diduakan itu juga nggak kayak gitu. Kalau misalkan kalian menganggap yang cantik kok dipoligami, terus menurut ibu-ibu dan teteh-teteh apakah yang dipoligami itu harus wanita-wanita yang jelek atau gimana teteh? Nggak enak ya teh dibagi-bagi jatahnya. Kalau aku pribadi gitu ya, alhamdulillah aku merasa enak-enak aja karena menurut aku yang namanya biaya hidup itu nggak mahal, tapi yang mahal itu gaya hidup. Kalaupun suami ngasih sampai 200 juta per bulan, tapi teteh-teteh dan ibu-ibunya masih mengikuti gaya hidup, itu gak bakalan cukup teteh. Tapi untuk kami berdua yang nggak mengedepankan tentang gaya hidup ya, kalau dari suami gitu ya, uang dari suami itu kami berdua pakai untuk biaya hidup, ya untuk kebutuhan. Nah kalau untuk gaya hidup, alhamdulillah kami berdua itu punya uang masing-masing. Jadi biaya hidup ditanggung oleh suami, kalau gaya hidup kami sendiri yang memenuhinya itu kami sendiri karena itu keinginan kami. Misalkan aku bulan ini pengen beli parfum habis kan 10 juta gitu, itu dari uang aku sendiri teteh. Terus adik madu kan beli lipstick yang harganya itu 2 juta, itu dari uangnya sendiri gitu, dari hasil kerja dia sendiri, bukan hasil nodong dari suami gitu. Makanya yang bilang aku poligami karena harta itu salah besar gitu. Aduh, ini komennya skip ah. Ini yang komen nih suami itu lop-lop juga kakang lagi di mana Kang? kakang deh. Yang muda yang mana? Yang Dua-duanya muda. Semuanya muda. Ini kedua maksudnya. Aku pertama, masya Allah teteh aku bisa sesabar itu. Iya teteh, karena aku sadar hidup itu cuma sekali, jadi aku pakai buat sabar, buat ikhlas, buat nerima hidup. Mau kaya, mau miskin, aku syukuri teteh. Mau sehat, mau sakit, aku syukuri. Pengen minum. Iya. Aduh, haus ya. Komennya Dibatasin. dibatasin. Gimana cara ngebatasin? Kapan
janda teh. Enggak, aku gak ada niatan buat jadi janda. Gak tahu nih adik Madu ada niatan buat jadi janda gak? Kalau aku gak ada. Jadi buat apa, ada yang selalu ngobrol, teteh aku tunggu jandamu, aku tunggu jandamu. Kakak-kakak, bapak-bapak, akang-akang, aku gak ada niatan buat jadi janda, mohon maaf. Sampai kapanpun yang jadi suami aku itu yaitu demi uang, tak susah katanya, demi uang. Iya TTA yang tahu-tahu aja. Ini udah jam 1. Udah waktunya selesai live-nya. Gawanan ya Kak Ayu sama Kak Julia ya, Kak Dinda. Halo. Pokoknya Kak Dinda selalu ada. Apa ini? Oh, benalu mah itu apa, kakak Gunmai kali. Orang kalau kita itu ya jadi istri itu jangan jadi benalu. Yang maksudnya benalu itu kayak gini loh, suami ekonominya lagi sulit, tapi istri minta banyak-banyak uang. Suami aku ke pasar tuh, ada suami aku ngekomen, fitnah lebih kejam katanya kakak. Pokoknya selalu mantengin live teteh. Iya teteh Dinda, terima kasih ya. Terima kasih teteh. Mau poligami itu pilihan, iya kakak, betul. Iya, betul. Tapi kalau bagi teteh itu Takdir, buat aku itu takdir. Karena apa? Karena aku nggak bisa memilih ya. Jadi kalau misalkan aku minta cerai, berarti kan itu jadi jelek akunya gitu, jadi istri yang durhaka. Kalau bagi aku itu baru pilihan. Aku tebak pasti suamimu cemburuan ya. Iya, cemburuan wajar karena kan apa ya, suami aku sayang banget sama istri-istrinya, jadi cemburuan. Aku juga seneng banget kata TI. Terima kasih Mama Intan. Aku juga seneng loh ke Mama Intan tuh ada emot popcornnya, bisa aku makan nanti kakak teteh. Kakak mukanya kurang tidur gitu. Nengko ya, sebelum atau sesudah nikah? Dari sebelum nikah juga udah ya kakak. Tapi ini udah lulus ya kak. Masya Allah, hadir istri 2 juga. Assalamualaikum istri kedua teteh, semoga teteh sehat-sehat ya di sana. Pokoknya jangan karena merasa istri kedua terus ngerasa minder dengan istri yang paling tua. Karena menurut aku istri itu semuanya sama, mau istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, posisinya kita semua sama. Kalau Adil, Isper dan Isket akur nggak apa-apa, ada poligami yang sembunyi diem-diem. Iya benar. Pertama, benar betul. Itu baru nggak bisa ditolerir ya. Iya betul. Kalau misalkan yang suka sama kayak Mat Peci poligami, istrinya juga sama akur-akur, masya Allah, alhamdulillah. Iya, terima Kita kasih. pengennya akur-akur ya, masa mau betul. buk-buk. Betul kakak, karena kan akur itu lebih baik daripada berantem. Oh mirip ya teh, iya katanya banyak Kak, yang itu komennya nggak baik-baik, di blok aja. Nggak, oh iya kakak, nanti apa ya, dia berkomentar kayak benalu atau wah ini karena harta, ya udah itu terserah, karena itu kembali lagi kepada obrolan dia itu nanti harus ada tanggung jawabnya loh di akhirat. Jadi makanya kenapa aku gak berani marah sama orang, karena aku gak berani harus tanggung jawab nanti di akhirat marahin orang gitu loh kakak. Aku cukup bacain aja, kalau sekiranya mampu aku jawab, tapi kalau enggak mampu aku jawab, aku skip kakak. ya Allah, istri tanggung jawab suami teh, jangan ambil alih tanggung jawab suami, tetap ada hisapnya itu. Iya betul istri kan betul. emang tanggung jawab suami. Suaminya kerja apa teteh sayang? Suami aku kerjanya kuli teteh, kuli pasar aja. Ada pertanyaan kah dari anak, kenapa 2 ibu? Enggak ada kakak, enggak ada pertanyaan, karena pas awal pas awal kenal dengan calon adik Madu itu cuma nanya gini aja, mama itu siapa? Itu calon istrinya papa gitu. Oh terus dia tuh nanya, oh jadi nanti
papa istrinya 2, iya 2 gitu. Karena langsung aku jelasin gitu biar anak gak nanya duluan. Karena yang namanya suami itu boleh punya istri lebih dari 1 gitu. Aku bilang jadi anak aku tuh ngerti sama poligami. Spill 11 kak, boleh etalase 11 kita punya Beauty plan yang ini nih, eyeliner tuh, eyeliner stiker ya. eyeliner stiker, isinya ada 2 lembar kayak gini. Ini bungkusnya kayak gini, dapat capitnya juga. Ini aku juga lagi pakai nih. Tuh, murah banget, tinggal tempel-tempel set. Kita nggak usah nggak usah eyeliner lagi, tapi buat yang nggak mau ribet aja ini mah. Kalau mau yang set boleh silakan, dapat 2 lembar. Mudah Isinya lepas banyak. gak kak? Enggak kakak, aku pernah lihat adik madu aku itu gak sengaja wudhu pakai stiker eyeliner ini enggak copot gitu. Kalau aku kan ini pakai itu ya, pakai spidol eyeliner gitu kayak gini. Kalau adik madu aku pakai yang stiker itu langsung cepet, tapi enggak mudah copot juga kok. Tapi hati-hati kalau mau wudhu, harus ingat dicopot. Kalau enggak kan nanti enggak sah ya wudhunya, karena enggak nyerap ke kulit. Kena air luntur gak kakak? Enggak. Ini kan stiker kayak nempel gitu loh. Hai, sekali aku mau lihat. Iya karena emang apa ya, jujur ya, istri kedua ini itu emang orangnya itu introvert ya Neng ya. Iya. Nggak ekstrovert gitu. Kalau aku itu banyak ngobrol. Kalau adik madu emang jarang ngobrol. Jadi dulu aja pas ketemu sama aku ekspresinya tahu kayak gimana? Nih kayak gini. Aku bilang, hah? Itu doang ya? Nggak ngobrol apa-apa gitu loh. Cuman senyum doang gitu. Kalau aku kan biasanya ya jadi orang gitu, terus ketemu sama orang baru ya banyak nanya dong, ngobrol dong. Ini mah enggak. Terus aku berpikir dalam hati kayak gini, oh ya wajar, mungkin dia malu kali karena aku kan istri dari laki-laki yang lagi dekat sama adik madu aku gitu. Aku berpikirnya kayak gitu sih. Tapi ternyata bukan karena itu, karena emang Udah dasarnya ya. Udah dasarnya seperti itu gitu. Makanya mungkin terkadang orang-orang ngira adik madu aku sombong, padahal bukan sombong. Iya, aku lihatnya introvert, jadi kayak lihat diri sendiri. Iya betul. Banyak yang introvert gitu ya. Beda berapa tahun, Kak? Anaknya umur berapa teh? Anaknya umur 10 ya? Aku umur 10 tahun. Aku kalau lihat yang poligami suka serasa seperti punya bestie, tapi kalau untuk di poligami aku gak mau. Iya, teteh paling gelis, jangan. Kalau misalkan teteh gak mau, gak siap, jangan pernah mau masuk ke dalam keluarga yang poligamian. Takutnya apa? Takutnya nanti keluarga teteh malah hancur, malah bercerai. Lebih baik jangan teteh. Tolong bilang ke suami aku mau berguru dan minta ilmunya untuk berpoligami. Karena suami aku katanya gitu mah gak ada ilmunya. Harus emang bener-bener harinya itu tentang ilmu agama aja. Lebih nyaman di kamar pasti. Iya, lebih nyaman di kamar. Adik maduku yang gak mau rukun sama aku. Aduh, teteh Umi Evan, aku sebagai istri pertama bisa merasakan kalau misalkan teteh ya gak akur sama istri kedua pasti gak enak. Cuman kita sebagai manusia harus punya rasa, cukup mendoakan aja gitu. Jangan membalas kalau misalkan adik madu teteh itu jahat sama teteh ya. Ternyata banyak ya yang istri mudanya Iya betul. Padahal udah diizinin loh, kenapa nggak mau akur gitu, atau malah pengen ngehasut istri pertamanya biar pisah. Itu mah udah nggak baik banget ya, udah nggak sehat. Iya, itu nggak baik dan nggak sehat. Itu nggak boleh dicontoh. Poligami yang punya istri jahat itu jangan dicontoh ya, teteh-teteh, ibu-ibu. Sholat dulu dong. Iya dong. Mau ya. Ya udah ya teh. Aku mau sholat dulu nih. Ini soalnya orang-orang udah ngingetin kami buat sholat. Aku seneng loh ada yang ngingetin buat sholat. Berarti kalian itu peduli sama kami gitu. Peduli tentang kewajiban. Ini kan banyak
pengen merebut suami dan hartanya teh. Nah itu makanya kenapa poligami itu dicap jelek, karena banyak isket-isket yang jahat, yang nggak tahu diri. Dia teh udah mah posisinya jadi istri kedua ya, tapi malah pengen merebut suaminya. Nah itu baru cocok disebut pelakor. Itu baru yang namanya pelakor. Iya, kalau isket-isket yang baik itu bukan pelakor ya teteh. Apalagi ngerebut hartanya gitu. Aduh, Mau aku tapi dia ini teh aduh kebanyakan ya, jadi nggak ada yang nggak kebaca. Anaknya kemana dik? Ada teteh Tris, anak aku ada di belakang. Kakak baik-baik banget. Terima kalau kasih. aku mah teh Ispar yang gak mau akur tapi dia ngizinin kan poligami. Gimana teh? Jadi itu mah ispernya gak mau akur tapi ngizinin poligami ya.